Pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati panitia dari Yuk Ngaji Cilegon, yang saya hormati pula teteh moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi, dan tak lupa yang saya banggakan teman-teman semua yang ikut di acara seminar pagi kali ini ya, The Miracle of Quran. Oke. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat teriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas berkat rahmat dan karunia Allah sehingga kita bisa bertemu di acara online Miracle of Al-Quran ini. Oke. Langsung saja. Mungkin katanya bisa di-share, Teh. Nah, oke. The Miracle of Al-Quran. Next, Teh. Nah, ini ada gambar, yaitu Quran sama lampu. Nah, coba teman-teman bisa nggak mendeskripsikan maksud dari gambar itu? Ada yang bisa? Silahkan di itunya apa? Audionya. Pasti hubungan antara Al-Quran sama ini kan lampu penerangan. Halo? Apa suara aku kedengeran nggak kesana? Soalnya lagi di rumah, sinyalnya biasanya jelek. Kedengaran kok, Teh. Kedengaran jelas, insya Allah. Oke. Ada yang berani jawab nggak nih yang ini? Dapat sesuatu deh kalau yang berani jawab. Al-Quran sama gambar lampu apa hubungannya? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Yang berani jawab, aku kasih reward deh. Wah, insya Allah ini menarik banget ingin jawab. Ayo teman-teman, ada yang ingin menjawab, sok diaktifkan itunya, kameranya dan juga mikrofonnya. Ayo, kalau enggak nanti saya ambil. Widih, enggak. Boleh. Siapa aja deh, bebas. Mau panitia silahkan, mau dari deskripsikan maksudnya nih apa nih dari gambar sama Mbak, ada yang menjawab di kolom chat. Putus-putus ya. Mbak, putus-putus suaranya. Mbak An, suaranya putus-putus. Wah, putus-putus ya. Sebentar. Oke. Tes. Masih putus-putus? Jelas. Ya, tadi. Maaf ya, ini aduh. Sinyal di rumah aku begini bang. Putus lagi, Teh.
Insya Allah. Coba. Masih screen. Oke. Tes. Udah jelas? Udah Lumayan jelas belum? Lumayan jelas. Maaf ya teman-teman. Silakan ada yang ingin mendeskripsikan dari gambar tadi, gambar Al-Quran sama gambar lampu. Ada yang chat. Teh putus lagi teh. Aduh ya Allah. Ada di kolom chat yang jawabnya. Oke, boleh. Iya, suaranya. Tes. Masih putus-putus teh. Bismillah. Tes. Teaan masih ada kan? Teaan masih di Zoom kan? Coba. Oke, masih. Masih ya. Teaan Udah kalau jelas belum? enggak, di itu aja kali ya, di off aja videonya, biar suaranya aja, biarkan ini ada Aduh, screen-nya. parah banget. Soalnya biar nggak putus-putus gitu. Karena emang itu tuh apa namanya, ada pengaruhnya gitu video itu. Oke. Udah nih. Masih putus-putus nggak? Jelas teh. Aduh ya Allah, tapi saya nggak bisa ngeliat Alhamdulillah. muka ya. Mohon maaf nih ya Allah. Ada-ada aja. Pulang kampung aja jelek suaranya. Iya teh, untuk jawaban itu udah ada di kolom chat teh. Sok weh monggo dilihat. Coba, oke. Lihat deh. Aduh, di aku mah nggak nyampe. Di aku nggak ada. Oh, bisa saya bacakan itu ya. Oke, siap. Katanya dari Kak Tias, Al-Quran merupakan huda atau petunjuk yang menjadi cahaya kehidupan kita umat muslim. Oke, bagus banget nih jawabannya. Alhamdulillah. Memenuhi kriteria yang saya maksud. Ya, jadi kalau kita lihat Al-Quran sama tadi gambar lampu itu maksudnya adalah huda, yaitu petunjuk. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kaum muslimin, kayak gitu, kaum muslimin dan muslimat. Lah, kok kenapa sih bisa disebut huda? Karena Allah juga udah nerangin nih teman-teman. Jadi udah nerangin dalam Al-Quran bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim yang surah Al-Baqarah, yakni dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi maksud dari gambar tadi antara Al-Quran sama lampu itu adalah maksudnya dianalogikan sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada semua umat. Tadi jawabannya apa? Kak Tias. Masih atau putus-putus lagi? Iya teh, tadi agak putus-putus. Oh alah, ya. Sudah. Mungkin pada intinya jawaban dari Kak Tias tadi insya Allah sudah benar. Nanti mungkin panitia bisa dibantu ya, dimintai alamatnya, nanti insya Allah saya kirim buku Allah tuh so sweet banget gitu. Mungkin nanti bisa dibaca.
Masya Allah, wah, jadi pengen teh. Iya, belum bisa kasih banyak-banyak, nanti kalau misalkan ini bisalah kasih satu-satu. Tapi nanti ya, di next agenda. Oke, lanjut ya Teh. Next slide-nya. Why are you chose Holy Quran? Kenapa sih teman-teman memilih untuk memahami atau ya minimal membaca Al-Quran? Kayaknya pasti setiap Quran itu sebagai bahan bacaan kayak gitu. Kenapa sih memprioritaskan Al-Quran? Pastinya teman-teman jawabannya beda-beda. Aku yakin banget. Karena saking pentingnya dan saking berefeknya gitu ya, saking berefeknya Al-Quran itu sampai-sampai kita tuh apa ya, bisa memprioritaskan gitu Al-Quran di atas segalanya. Next Teh. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk alasan ya. Alasan dari jawaban yang tadi kenapa kita memilih Al-Quran sebagai bahan bacaan, sebagai bentuk pemahaman dan lain-lain. Nah, yang pertama adalah Al-Quran memuat segala aturan kehidupan kita, jawaban atas segala masalah. Kalau misalkan kita punya apa sih namanya, beban berat gitu ya, kita ngerasa hidup kita nih berat banget nih hidup gue gitu kan. Nah, Al-Quran itu pasti menjawab. Contohnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kayak gitu. Jadi Al-Quran itu secara nggak langsung itu menjawab segala bentuk permasalahan yang ada di hidup kita. Kalau misalkan kita nih lagi ruwet atau apa gitu, Al-Quran jawab, la in syakartum la azidannakum. Kalau misalkan kamu bersyukur dikasih sama Allah misalkan suatu masalah, terus kamu sabar, nah nanti Allah akan menambah dari apa yang, bukan menambah masalah ya, maksudnya menambah bentuk kesyukuran kita itu dan menambah dari hal-hal positif yang ada pada diri kita. Intinya misalkan harus bersyukur. Itu contoh, dua contoh ayat yang Allah jelaskan jawaban, maksudnya Allah tuh memberikan jawaban kepada kita. Nah, ayat yang kedua, slide-nya jangan dulu dipindahin Teh. Masih yang tadi yang soal Al-Quran memuat segala aturan gitu-gitu. Nah, yang kedua, Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan yang terjamin keasliannya. Tadi yang udah dijelasin ya, sebelum slide sebelumnya, yaitu tentang Al-Quran dan penerang kayak gitu, atau gambar lampu tadi, bahwasannya Al-Quran itu menunjukkan sebagai petunjuk. Jadi petunjuk bagi siapapun umat. Nah, terlebih adalah umat Islam kayak gitu, umat kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh dunia. Jadi Al-Quran itu memberikan petunjuk. Petunjuk dalam hal apa sih? Nah, petunjuk tentunya dalam hal kebaikan kayak gitu, terus larangan dan ancaman bagi yang melakukan suatu keburukan atau suatu dosa kayak gitu. Jadi Al-Quran memberikan petunjuk atau pedoman. Lalu yang ketiga adalah terbukti mukjizat Al-Quran mudah dihafal, dipahami, dan tentunya diamalkan. Saya pernah mendengar bahwasannya dulu ada wanita, maksudnya nenek-nenek gitu ya, udah usianya udah lanjut. Nah, karena beliau ini punya giroh semangat yang tinggi untuk menghafal Quran, dan akhirnya gitu bisa hafal. Walaupun kalau misalkan kita pikir secara logika kayak gitu ya teman-teman, itu nggak mungkin hafal gitu. Karena apa? Karena ya udah usianya tua, pasti lebih banyak pikunnya dibanding ingatnya gitu. Tapi Al-Quran tidak memandang itu. Al-Quran itu bisa menyentuh semua usia kayak gitu. Al-Quran itu bisa dihafal oleh semua usia, tidak memandang itu muda ataupun tua kayak gitu. Lalu yang keempat adalah Al-Quran merupakan undang-undang kehidupan yang paling pas bagi manusia dan seluruh alam. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwasannya Al-Quran itu memberikan
reward atau memberikan apa ya, pahala gitu bagi orang yang misalkan melakukan hal-hal baik, kemudian memberikan punishment atau ancaman ataupun misal hukuman juga kepada orang-orang yang melakukan dosa kayak gitu. Lanjut Teh. Nah, di sini slide-nya lanjut. Ada kata-kata sudah tertarik untuk menghafal Quran? Nah, bagi teman-teman mungkin yang awam banget, tapi di sini sih saya yakin teman-teman yang udah apa ya, sangat tertarik untuk memperdalam Al-Quran. Kayak gitu ya. Teman-teman di sini insya Allah lah semuanya udah tahu dan mau gitu untuk menghafal Quran. Mungkin ada yang hafizun juga, alhamdulillah, insya Allah kalau seperti itu. Nah, ini diperuntukkan untuk yang belum terketuk misalkan hatinya untuk menghafal Quran. Dari kita udah tadi bahas bahwasannya Al-Quran ini sebagai petunjuk, kemudian Al-Quran ini sebagai mukjizat yang gampang dihafal, kemudian Al-Quran merupakan undang-undang, Al-Quran memuat segala aturan. Nah, dari sini kita tuh udah penasaran belum sih sama menghafal Quran? Sejauh apa sih ketertarikan kita untuk menghafal Quran? Apakah masih tertarik menghafal lagu atau menghafal Quran? Kayak gitu. Nah, itu pertanyaan. Oke. Di slide selanjutnya nanti saya akan menunjukkan beberapa keutamaan bagi orang-orang yang menghafal Quran. Lanjut Teh. Nah, di sini ada keutamaan menghafal Quran. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya bahwasannya keutamaan orang yang menghafal Quran itu sangatlah banyak kayak gitu. Sini saya akan menyebutkan hanya beberapa yang saya ambil dari beberapa referensi. Yang pertama adalah golongan manusia terbaik kayak gitu. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Bukhari dijelaskan bahwa sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Ini khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kayak gitu. Saking hebatnya Quran, saking banyak keberkahan yang kita ambil dari Al-Quran, maka Allah memberikan jaminan. Jaminan apa? Ya ini manusia terbaik. Terbaik di mana sih? Yaitu terbaik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang menghafal Quran itu dinomor satukan oleh Allah kayak gitu. Itu keutamaan yang pertama. Terus yang kedua adalah lebih utama jadi imam sholat. Nah, kenapa sih kok bisa lebih utama jadi imam sholat? Ini mungkin lebih cenderung ke kemasyarakatannya ya. Karena kalau misalkan orang yang menghafal Quran itu otomatis kan banyak gitu ya. Ibarat katanya stok untuk hafalan yang dibacakan itu ketika sholat itu banyak gitu. Ya walaupun kita nggak bisa menutup mata gitu ya. Kalau misalkan yang punya hafalan juga yang tentu bacaannya juga baik kayak gitu. Nah, kalau keutamaan menghafal Quran yang kedua ini adalah lebih utama untuk menjadi imam sholat. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui sanad Ibnu Mas'ud yang tembus langsung kepada Rasulullah, yakni yang lebih berhak memimpin kamu adalah yang paling bagus bacaan Al-Quran di antara kamu. Karena orang yang menghafal Quran itu rata-rata, ya mungkin tidak semua, cuman rata-rata bacaannya bagus, kayak gitu ya. Fasohah, kemudian tartil, dan juga tajwidnya udah betul. Nah, inilah yang menjadikan keutamaan bagi para penghafal Quran itu lebih utama untuk dijadikan imam sholat, kayak gitu. Lalu yang ketiga, kedudukan penghafal Al-Quran berada di akhir ayat yang dibaca. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya adalah dalam hadis riwayat Ahmad, di sini saya ngambil referensi dari hadis, walaupun nggak disebutin Arabnya, tapi insya Allah bisa dipahami lah melalui artinya ini ya, teman-teman. Nah, dari hadis riwayat Ahmad bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada pemilik, maksudnya penghafal Quran, akan diperintahkan bacalah dan bangkitlah. Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia,
maka sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, maksud dari hadis ini adalah kedudukan para penghafal Quran itu sangat mulia gitu. Kenapa disebut sangat mulia? Karena ketika kita baca aja kita udah dapat pahala kan. Ketika kita memahami Al-Quran itu udah dapat pahala. Nah, tentunya sampai akhir bacaan ayat itu tentu kita mendapatkan kemuliaan itu juga. Oke, Teh, next. Oke. Selanjutnya yaitu keutamaan orang yang menghafal Quran adalah mendapatkan syafaat. Nah, ini mungkin udah sering didengar ya bahwasannya orang yang menghafal Quran itu bahkan bisa memberikan syafaat kepada orang lain kayak gitu. Nah, jadi penghafal Quran juga memberikan keutamaan di akhirat. Sebab dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda bahwa Al-Quran ini bisa memberikan syafaatnya atau pertolongan kepada pemiliknya kayak gitu. Jadi saking hebatnya Quran itu bisa memberikan syafaat kepada pembacanya dan juga bisa memberikan syafaat kayak gitu atau pertolongan nanti di akhirat. Dan orang yang menghafal Quran tentu bisa memberikan syafaat itu kepada orang lain. Selanjutnya yaitu satu-satunya sifat hasud yang diperbolehkan. Nah, maksud di sini adalah dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasud kecuali pada dua hal. La hasada illa fitnatain. Tidak diperbolehkan hasud kecuali kepada dua perkara, yakni seseorang yang diberikan Allah Al-Quran dan menyibukkan diri siang dan malam, dan seseorang yang diberikan harta, kemudian dari harta itu diinfakkan pada siang dan malam hari. Jadi kan hasud ini kan perbuatan tercela yang tidak diperbolehkan gitu ya teman-teman. Tetapi Allah itu memperbolehkan kalau misalkan kita itu iri misalkan kepada orang yang lebih rajin gitu yang baca Qurannya. Nah, kita misalkan gak rajin, nah kita itu diperbolehkan untuk iri kepada orang tersebut kayak gitu. Kemudian iri yang kedua yang diperbolehkan itu adalah orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Misalkan teman kita nih sedekahnya misalkan 100.000, kita cuma 10.000. Nah, kita itu diperbolehkan iri loh kepada teman kita yang memberikan sedekah 100.000 itu. Jadi ini adalah iri yang diperbolehkan kayak gitu. Yang terakhir yaitu pahala berlipat ganda. Tentu kan tadi saya sudah menjelaskan bahwasannya ketika kita membaca Quran udah banyak banget pahala yang kita dapetin gitu ya. Dari satu hurufnya, kemudian dari dua huruf dan sampai banyaknya huruf itu kita mendapatkan pahala kayak gitu. Dan tentunya pahala ini akan berlipat ganda. Karena hitungan Allah itu tidak sama dengan hitungan manusia. Kalau misalkan 1 tambah 1 2, kalau Allah itu tidak seperti itu gitu ya. Nah, ini hadis yang udah familiar banget. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala. Seperti tadi kata yang udah aku jelasin, bahwa hitungan kita itu tidak sama dengan hitungan Allah kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita baca satu huruf, Allah ngasih 10 pahala. Bayangin kalau misalkan kita baca 100 huruf, berarti tinggal kalkulasiin tuh berapa. Kayak gitu. Berarti banyak banget kan. Nah, itulah kenapa kita tuh harus benar-benar memprioritaskan Al-Quran. Gitu. Apalagi orang-orang yang memang menjaga Al-Quran itu, ya, seperti orang-orang yang hafal Quran, gitu ya, teman-teman, hafiz dan hafizoh, kayak gitu. Itu sangat banyak sekali keutamaan, insya Allah, yang akan didapatkan dari barokahnya atau dari keberkahannya Al-Quran tersebut. Oke, next. Slide-nya dilanjut ya. Mati laptopnya. Nah, selanjutnya di slide ini keutamaan yang lain.
saking banyaknya ini keutamaan Al-Quran, kita lanjut ya. Keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ud'uni astajib lakum. Kalau kamu mendekatiku, maka aku akan mengabulkan apa yang kamu minta. Kayak gitu. Karena kan bisa ditambahkan dibandingkan dengan seperti itu. Selanjutnya itu ibarat rumah yang indah. Begitu. Jadi orang yang menghafal Quran itu diibaratkan sebagai rumah yang indah. Apa disebut rumah yang indah? Karena disitulah letak bahan Al-Quran itu. Maksudnya Afwan, Kak, ini suaranya mati atau gimana ya, Mbak Bel? Iya, kayaan tadi saya sempat lihat sekarang sinyalnya kurang bagus ya, teman-teman. Kayaannya keluar ya? Kayaannya keluar. Oke. Udah ada. Yang udah. Mohon maaf ya, aduh teman-teman. Ya, lanjut. Tadi ibarat rumah yang indah. Kenapa sih orang yang menghafal Quran itu disebutkan atau diibaratkan sebagai rumah yang indah? Karena saking banyaknya keberkahan yang ia dapatkan, maka ia disebut sebagai rumah. Ibaratnya rumah itu kan suatu bangunan yang kalau misalkan kita mempercantik, nanti Allah akan cahaya mungkin kepada wajahnya, atau kelihatannya itu sama orang kayak punya power lebih kayak gitu. Nah itu kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kedudukan yang tinggi. Sebagaimana Allah akan mengangkat derajat kamu dengan kitab ini dan menjatuhkan yang lain. Nah, maksudnya di sini adalah orang yang punya hafalan, kemudian orang yang sering baca Quran itu tentu punya nilai plus atau poin terpenting di mata Allah. Kenapa? Karena ya tadi, karena sudah mendekati Al-Quran, karena dia sudah banyak keberkahan dari Al-Quran tersebut, itu kan kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tingginya tentunya di dunia dan di akhirat, karena Al-Quran itu mencakup semua elemen ya, elemen dunia dan elemen akhirat. Gitu. Selanjutnya yaitu punya cahaya lebih indah dari matahari. Seperti tadi yang aku udah singgung, bahwasannya orang yang punya hafalan Quran, orang yang sering baca Quran itu pasti beda aja gitu kelihatannya. Ini kalau misalkan kita lihat secara kasat mata ya, itu pasti kelihatan beda aja. Maksudnya bedanya itu kayak lebih bercahaya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau glow up, ya berarti banyak baca Quran kayak gitu. Karena kelihatannya itu pasti kayak punya inner beauty tersendiri aja gitu kalau misalkan orangnya punya hafalan Quran ataupun orang yang sering dekat-dekat dengan Quran atau yang sering baca Quran dan mentadaburinya. Gitu. Nah, di sini ada hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari kiamat.
cahaya yang lebih indah dibandingkan cahaya matahari di dunia. Nah, ini juga hadis yang mungkin teman-teman udah sering banget mendengar tentang keutamaan orang yang menghafal Quran, nantinya akan memberikan mahkota atau akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Dan juga nanti bisa memberikan mahkota, maksudnya mahkota ini ya, mahkota kebaikan gitu yang nanti bisa diberikan juga kepada orang tuanya kayak gitu di akhirat. Selanjutnya yaitu akan disematkan mahkota dan jubah. Nah, ini juga sama, insya Allah udah sering banget kita dengar ya tentang keutamaan para penghafal Quran yang akan nantinya disematkan mahkota dan jubah. Keutamaan menghafal Quran yang terakhir adalah disematkannya mahkota dan jubah karomah ya, jubah karomah serta keridhaan Allah kepadanya. Hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada para penghafal Quran. Jadi kalau misalkan atau enggak mungkin orang yang masih on the way gitu ya, masih menghafal Quran. Nah, itu lanjutkan. Karena yang dilihat oleh Allah itu bukan berapa banyak ayat yang kamu hafal, tetapi berapa banyak yang kamu jaga gitu. Maksudnya kayak bukan berapa banyak hafalan yang kamu hafal, tetapi berapa banyak waktu yang kamu luangkan untuk murojaah kayak gitu. Jadi yang dilihat itu adalah kualitas hafalan kitanya. Jadi misalkan hafalnya cuma surat Al-Baqarah misalkan, cuman udah hafalnya itu sampai ayat-ayatnya apal misalkan. Terus posisinya apal. Nah, itu udah bagus banget dibandingkan dengan orang yang hafal Quran 30 Daannya keluar lagi ya Mbak ya? Ada kok. Quran cuma Al-Baqarah, tetapi dia itu memang benar-benar teliti dan benar-benar ambil. Oke. Oke, next teh. Di sini ada kata-kata, dekati aku Al-Quran, maka aku akan beri segalanya. Nah, kenapa kok bisa bilang kayak gini? Karena jujur ini apa ya, review review tersendiri, review saya pribadi waktu itu ketika menempuh perjalanan di Fahmil Quran itu memang betul-betul sangat apa ya, sangat dibilang berat ya berat gitu tuh, bilang ringan nggak ringan juga kayak gitu. Karena kenapa? Karena dari dulu saya juga tipikal orang yang kalau dibilang sulit ngafal Quran sih enggak, cuman apa ya, kayak kan dalam Fahmil Quran itu memang yang objek yang dihafal itu bukan hanya melanjutin ayat ataupun nebak ayat atau seperti itu gitu, berhubungan dengan ayat, tetapi mencakup segalanya, sejarah, kemudian fikih kayak gitu, tajwid. Dan saya waktu itu masih tertarik ke pelajaran itu gitu dibandingkan ke ngafal Qurannya kayak gitu. Cuman waktu itu adalah kejadiannya guru saya ketika itu, ustazah saya, pembina saya bilang kayak gitu. Kalau misalkan kamu mau apa-apa, utamain dulu Quran. Pasti Allah bakalan kasih semuanya. Jadi kejadiannya dulu saya tuh kelas 3 aliyah, kemudian juga ikut musabaqah kayak gitu ya. Kelas 3 aliyah itu saya ujian tanggal berapa ya waktu itu? Pokoknya hari Kamis. Nah, hari Jumatnya itu saya udah harus ke kafilah atau harus ikut pembinaan ketika Fahmil Quran waktu itu. Dan tentunya itu sangat teruat ya kalau misalkan kita
pikir gitu. Karena banyak yang harus kita persiapkan. Udah mas saya ujian gitu kan. Udah mas saya lomba juga waktu itu kayak gitu. Cuman guru saya itu bilang kayak gitu. Kalau misalkan kamu ngituin Quran, pasti Allah akan berikan kamu semuanya gitu. Segala apapun yang kamu mau, enggak begitu fokus ke apa ya, ke ujian kayak gitu ya. Ujian pokoknya ya udahlah, ujian tinggal ujian, misi kayak gitu, ya udah gitu-gitu aja gitu. Cuman ya tadi saya lebih mengutamakan maksudnya pembelajaran Al-Quran atau persiapan dari lomba tersebut. Jadi teman-teman sebelumnya jangan mikir dulu gini ya, lu mah misalkan apa rajin cuma gara-gara lomba, enggak kayak gitu. Tapi lomba ini justru sebagai ajang murojaah kita, ajang apa ya, pemantapan diri kita kayak gitu. Artinya tertuntut. Jadi kalau misalkan kita udah dapat tuntutan kan udah pasti kita bakalan lebih rajin dari sebelumnya. Nah, jadi diniatkan sebagai lomba itu sebagai ajang murojaah. Murojaah lebih terfokus gitu ya. Murojaahnya tuh lebih terfokus gitu. Nah, dari situ saya apa ya, mulai ikutin saran dari apa guru saya tersebut, dan akhirnya qadarullah ketika itu memang Allah kasih kemudahan aja gitu tuh. Ketika ujian kayak apa ya, pelajaran Quran hadis tuh, ya apa yang keagamaan gitu, ternyata itu tuh apa ya, materi-materi yang saya pelajari ketika di Fahmil Quran itu, ketika saya pembinaan, ketika saya ngapalin materi-materi Fahmil Quran. Nah, itu gitu tuh. Salah satu apa ya? Salah satu keutamaan atau Allah tuh ngebuktiin gitu kalau misalkan Al-Quran itu memang harus kita prioritaskan dari situ. Oh, ternyata kalau misalkan aku apa sih? Nah, kalau dulu misalkan aku kayak lebih condong mikirin ujian kayak gitu, persiapan ujian, ya mungkin Allah nggak bakal ngasih kemudahan ini loh ke aku kayak gitu. Jadi aku tuh mikirnya seperti itu waktu itu. Dan ternyata benar apa yang dikasih tahu oleh guru itu. Maksudnya kita tuh harus mengutamakan Al-Quran seperti itu. Jadi Allah memberikan kemudahan-kemudahan yang lain kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab aja. Langsung saja ya Mbak ya, berarti ke agenda selanjutnya. Masya Allah, sindir banget itu tuh Mbak. Bukan seberapa banyak hafalan kita yang kita peroleh, tapi seberapa luang waktu kita yang kita punya untuk membaca Al-Quran. Masya Allah, keren banget sih Mbak. Ya, baik, untuk agenda selanjutnya kita buka untuk sesi Q&A atau tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya atau mengungkapkan pendapat. Monggo dipersilakan melalui kolom chat atau dengan mengaktifkan mikrofonnya. Kepada teman-teman dipersilakan. Marisa, lupa di mute. Yang mau nanya teh, sok monggo Teh Jana, dipersilakan Teh Jana. Teh Jana mau nanya. Teh Jana bisa ngedengar suara Ayu? Afwan Mbak, sembari menunggu teman-teman nanya ya Mbak ya. Ayu izin bertanya boleh? Iya Mbak, tadi itu kan disebutin ya Mbak ya, kadang
bukannya nggak punya waktu gitu Mbak buat ngebaca terus Mbak, terus kayak tahun bener loh Mbak, ada kata-kata yang katanya, kalau nonton YouTube atau apa tentang yang lagi hits-hits sekarang tuh, itu 2 jam juga nyampe lah, baca Al-Quran boro-boro 10 menit aja kayak udah, aduh udah sayu gitu tuh Mbak matanya. Itu kenapa ya Mbak ya? Bukannya Al-Quran itu ya Mbak ya, apa sih itu namanya, sebagai petunjuk gitu, kok ayu malah ngantuk gitu tuh, aduh ya Allah, gitu Mbak. Oke. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Ya itu mah karena kalau misalkan kita melakukan itu tuh, tapi kalau misalkan Mbak, Afwan putus-putus. nah, mungkin saya akan memberikan salah satu tips aja gitu ya. Kalau misalkan ketika ngantuk tersebut, memang pilihannya gini, kalau misalkan ngantuk bisa langsung tidur. Kenapa kok bisa langsung? Kenapa nggak dipaksain? Karena gini, kalau misalkan baca Quran itu kan memang harus bacaan yang bagus gitu ya. Terus yang memang tertata. Kalau misalkan kita ngantuk, ya udah kita berhenti dulu atau enggak misalkan kita cari posisi yang lebih enak lah gitu. Kalau misalkan tadi duduknya sebelah kanan bisa sebelah kiri kayak gitu, pindah-pindah kayak gitu. Nah, biar nggak bosan juga. Karena memang tantangannya seperti itu. Kalau misalkan kita melakukan suatu kebaikan, kan itu kebaikan ya baca Quran teh. Nah, tantangannya itu. Jadi godaan setannya itu lebih gede gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan ngantuk bisa ganti posisi. Pertama ganti posisi dulu, kemudian kalau misalkan tetap ngantuk nih, coba wudhu lagi kayak gitu. Kalau misalkan masih ngantuk aja, ya udah berarti taruh dulu Qurannya, tidur sebentar. Tapi kita juga harus meyakinkan ke diri kita gitu. Pokoknya gue tidur misalkan harus 10 menit aja. Yang penting ninggalin ngantuk ini kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita tuh harus memaksa diri kita untuk melakukan hal yang lebih baik gitu dibandingkan tidur tadi kayak gitu. Teh. Oh gitu ya Teh ya. Soalnya sih bener sih Mbak tuh godaannya ngantuk itu berat banget loh Mbak. Dan makasih ya Mbak ya untuk jawabannya, insya Allah nanti ayo coba tipsnya. Semoga berhasil dan harus berhasil. Ada yang mau nanya nih Mbak Tejanah di kolom chat. Bismillah, aku mau tanya. Tapi mungkin gak terlalu spesifik sinkron dengan materi. Afwan, setiap manusia kan pasti punya titik futur dalam hidup. Bagaimana cara Teteh mengantisipasi apabila merasakan fase futur? Mohon share tipsnya Teh. Jazakillah. Teaan bisa kelihatan pertanyaannya tadi kolom chat. Teaan, bisa terdengar suara saya Teh? Iya Teh, oke. Mohon maaf tadi ya. Gangguan lagi. Oke. Inti dari pertanyaannya mungkin gini, sebentar. Oh ya. Setiap manusia akan punya titik futur dalam hidup. Bagaimana cara kita mengantisipasi apabila merasakan rasa futur tersebut? Oke. Futur itu kan ketika kita mengalami down banget gitu ya, down banget dalam hidup kayak gitu. Tentu ini semuanya pernah merasakan dan saya juga pernah merasakan waktu itu. Cuman gimana sih cara menghindarinya?
Mungkin ini salah satu apa ya yang saya singgung waktu itu ketika nulis buku. Kenapa sih saya bisa nulis buku All Too So Sweet banget? Karena memang waktu itu keadaannya lagi benar-benar down banget, dan insya Allah bisa bangkit lagi gitu waktu itu tuh keadaannya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sedang dalam keadaan tersebut, mungkin salah satu tipsnya yang bisa saya berikan adalah yang pertama, kalau misalkan keimanan kita lagi rendah, lagi males gitu ya, apapun itu lagi, pokoknya lagi mager banget untuk dikerjain, itu yang pertama memang kita kembali ke niat kita. Nah, emang semuanya kan tergantung niat ya, innamal a'malu binniyat. Jadi kita harus balik lagi ke niat. Niat kita nih kuat enggak? Kalau misalkan kita, contohnya kita baca Quran aja ya, baca Quran misalkan, udah rajin nih 10 hari misalkan baca Quran, sebenarnya baca Quran, terus misalkan di hari ke-11 itu kendor nih, udah kagak mau lagi nih baca Quran kayak gitu. Nah, kita harus balik ke niat awal. Ini tujuan saya baca Qurannya apa gitu. Aku tuh apa sih yang dipengenin sama Quran itu? Jadi kita balik lagi ke apa ya? Tadi saya udah menyebutkan bahwa tentang keutamaan orang yang baca Quran kayak gitu. Apa aja kayak gitu. Dan selanjutnya mungkin tipsnya yang kedua adalah yang pertama tadi niat. Lalu yang kedua adalah jangan terlalu mempush terlalu tinggi gitu. Maksudnya gini, ketika kita melakukan suatu kebaikan itu, yang penting kan memang continue-nya, yang penting terus-terusan gitu, istiqomahnya gitu kan, yang terpenting itu. Nah, kalau misalnya kita melakukan suatu kebaikan itu sebaiknya, ini dicontohkan di baca Quran ya. Kalau misalkan emang kita orangnya bosenan, kalau misalkan orangnya kita tuh gampang bosan, nah sebaiknya kita itu kalau misalkan baca Quran, ya emang ini nggak begitu ini sih, ya lebih baik kita lebih banyak gitu baca Qurannya. Cuman kalau misalkan biar nggak bosan, nah baca Qurannya itu kita jangan terlalu menargetkan, misalkan sehari harus 10 juz gitu. Jangan seperti itu. Jadi kalau ibadah itu kan yang dilihat kontinunya, istiqomahnya, kayak gitu. Gak apa-apa, misalkan sehari 1 lembar, ataupun misalkan sehari 1 juz, kayak gitu. Yang penting tuh continue gitu. Jadi jangan terlalu berekspektasi bahwa aku harus menyelesaikan 10 juz. Saya harus menyelesaikan 10 juz dalam 1 hari ini. Yang pada akhirnya nanti setelah 10 hari misalkan udah beberapa kali tamat, setelah 10 hari misalkan kendor gitu, malah males kayak gitu tuh. Nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu apa ya, memberikan target yang terlalu tinggi dalam 1 hari itu. Yang penting kita continue, yang penting kita istiqomah kayak gitu. Kayak misalkan gini, orang yang sholat tahajud sehari bisa 12 rakaat, tetapi misalkan gak sholatnya itu selama sebulan kayak gitu kan. Dari situ, misalkan sehari nih udah sholat tahajud, misalkan hari malam Kamis ini 12 rakaat. Habis gitu udah tuh misalkan nggak sholatnya dari situ sebulan. Nah, itu kan nggak baik kayak gitu. Yang penting istiqomahnya loh. Ketika kita ibadah itu yang penting istiqomahnya kayak gitu. Itu yang tips kedua. Jadi yang tips pertama tadi niatnya harus diperbaiki lagi. Yang kedua itu adalah tidak terlalu memaksakan diri untuk yang terlalu tinggi, tetapi yang penting kita istiqomahnya. Kemudian tips yang ketiga adalah cari lingkungan yang memang mendukung dari proses kita kayak gitu. Kalau misalkan kita pengen biar rajin baca Quran, berarti kita harus cari lingkungan yang memang orang-orangnya rajin baca Quran kayak gitu. Ya, secara nggak langsung memang teman itu membawa pengaruh kayak gitu. Kita nggak bisa menutup mata, menutup telinga kayak gitu. Kalau misalkan teman itu nggak bawa pengaruh, itu sangat-sangat nihil sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di lingkungan kita itu memang yang harus lebih bagusnya yang satu frekuensi, artinya yang bisa mengajak kita untuk bangkit lagi gitu. Kalau misalkan kita udah dalam keadaan down seperti itu, ya udah gitu tuh. Nanti ada teman yang mengingatkan kayak gitu. Cari lingkungan yang baik. Mungkin itu aja dari aku. Gimana Teh Jana? Semoga bisa dipahami ya Teh.
Baik Mbak, di sini ada pertanyaan lagi dari Mbak Tias. Di sini kata izin bertanya, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa wanita haid masih boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Itu bagaimana ya Kak? Oh ya Mbak, sembarian pertanyaan ini, Ayu juga ada pengalaman nih Mbak. Nyambung ya Mbak sama pertanyaan tadi. Jadi, Oke, teman Ayu boleh. kan lagi haid. Jadi kan teman Ayu kan lagi haid tuh ya Mbak ya. Ayu tuh nggak tahu kalau dia lagi haid dan dia megang Al-Quran yang nggak ada artinya. Itu tuh gimana tuh Mbak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar pertanyaan yang memang harus mengupas fikih ya, harus mengupas ilmu fikih. Jadi kalau misalkan tentang orang yang haid kemudian baca Quran atau pegang mushaf kayak gitu, sebenarnya ini banyak pendapat ya, banyak pendapat. Aku pun gitu selama di pondok gitu ya, beda-beda pondok itu beda-beda pendapat kayak gitu, beda-beda pendapat soal orang yang haid ini. Kayak dulu pernah dikasih tahu sama guru ya ketika saya pondok di zaman MTS gitu kan, boleh baca Quran gitu kan orangnya haid, tetapi niatnya zikir kayak gitu, tetapi nggak boleh dikeraskan bacaannya, jadi harus terdengar oleh diri kita sendiri saja. Ada yang bilang seperti itu untuk yang haid. Kemudian yang kedua, ada yang memperbolehkan bahwa boleh baca Quran tetapi nggak boleh pegang mushaf kayak gitu. Ada yang seperti itu. Terus yang ketiga, ketika saya ikut musabakoh gitu ya teman-teman, itu diperbolehkan pegang, tetapi harus mushaf yang memang ada artinya kayak gitu. Jadi kan emang mungkin melihatnya dari murojaah kita ya, mungkin biar lebih terfokus, terus juga memang mengambil pendapat yang memperbolehkan gitu ya dari guru saya tersebut, bahwa bilang kalau misalkan pegang nggak apa-apa, tapi harus yang ada artinya. Nah, gimana sih kalau misalkan yang nggak ada artinya? Ya jelas ini mah nggak boleh, karena kalau menurut saya pribadi ya, nggak bolehnya itu kenapa? Karena itu memang udah tok semuanya ayat gitu, semuanya ayat Al-Quran, semuanya Arab kayak gitu, semuanya bacaan Allah, kalam Allah. Gitu. Ya tentunya kalau misalkan yang seperti itu kan jangankan orang yang haid gitu, orang yang nggak bersuci aja tetapi maksudnya nggak haid gitu ya, itu kan tetap harus bersuci gitu, harus punya wudhu kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada lagi pendapat yang nggak boleh, nggak memperbolehkan sama sekali. Jangankan baca satu ayat, satu huruf aja nggak boleh. Ada yang bilang kayak gitu. Semuanya memang kalau misalkan tentang fikih itu tentang keyakinan dan pengambilan taklid kita ya. Jadi kita tuh lebih condong kemana, lebih yakin kemana. Kalau misalkan kita yakin sama pendapat itu, ya insya Allah lah ada yang tanggung jawab kayak gitu. Kalau misalkan kita yakin bahwa orang yang haid itu nggak boleh baca sama sekali, ya berarti kita meyakini itu dan tidak melakukan itu kayak gitu. Yang penting kita tuh yakin sama apa yang kita ambil kayak gitu. Seperti dulu ada teman saya yang dia memang punya keyakinan bahwa ketika haid itu tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali. Jangankan satu ayat, satu huruf aja nggak boleh kayak gitu. Nah, teman saya itu waktu itu mau ujian, jadi ujiannya tuh ngafal, cuman dia bilang seperti itu kepada guru saya, dan guru saya juga menghargai gitu pendapat dia, karena memang ada pendapat yang tidak memperbolehkan kayak gitu, dan dia meyakini pendapat itu kayak gitu. Yang penting adalah tadi kita yakinnya kemana kayak gitu. Dan tentu semua pendapat juga ada sanad keilmuannya, terus ada juga yang menanggung gitu kan, menanggung dari apa yang kita lakukan itu. Mungkin itu aja. Ternyata banyak pendapat ya Teh yang ya. Wah, Masya Allah. Gimana Mbak Tias? Bisa diterima jawabannya? Semoga bisa. Alhamdulillah jelas. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Syukur nih Mbak atas jawaban yang baru ditanya tadi. Oh ya Mbak, ada yang bertanya lagi nih Mbak. Dari Mbak Afifah Azahra. Katanya, waktu murojaah yang baik selain di waktu Qiyamul Lail itu kapan aja ya kayak untuk memperoleh ini. Masya Allah. Waktu terbaik.
Masya Allah, pertanyaannya benar-benar menyinggung semua yang saya sendiri ya teman-teman. Waktu murojaah yang baik, kalau saya pribadi lebih senang ketika murojaah itu di waktu pagi setelah sholat subuh kita murojaah, kemudian sore setelah asar kayak gitu. Jadi nggak tahu kenapa sih kalau misalkan pagi itu kayak jatuhnya lebih lebih terfokus aja gitu. Jadi lebih terfokus aja, kayak lebih enak aja kalau misalkan ngulang atau murojaah di pagi hari kayak gitu. Nah setelah sholat subuh nih, daripada kita tidur mah nggak dapet apa-apa kayak gitu, daripada kita tidur pagi kayak gitu, nah mendingan dipakai murojaah. Ya walaupun misalkan murojaahnya nggak banyak, cuma selembar kayak gitu, terus tiba-tiba ketiduran gitu, nggak masalah, yang penting kita udah ada murojaah. Ya syukur-syukur gitu ya, setiap habis sholat di murojaah gitu kan. Kalau saya dulu pernah mendengar ketika ikut kajian dari Haji Deden, founder Indonesia Murojaah, beliau itu mengatakan bahwasannya kita tuh murojaah misalkan dari pagi sampai sore. Nah, Qiyamul Lail itu sebagai ajang pengujian murojaah kita sih, gitu tuh. Jadi pengujian murojaah. Maksudnya gini, kalau misalkan kita dari pagi sampai sore ini kan murojaah, nah ibarat katanya Qiyamul Lail itu sebagai setoran hafalan kita kepada Allah kayak gitu. Gak tau kenapa kalau misalkan emang di waktu Qiyamul Lail kan hening gitu kan, hening gitu, nggak ada yang ganggu kayak gitu. Nah disitulah gitu interaksi yang bagus antara kita sama Allah, dan di situ juga proses setoran hafalan kita sama Allah kayak gitu di waktu Qiyamul Lail itu. Nah kalau misalkan hafalan kita masih hancur nih ketika lagi sholat, ketika Qiyamul Lail itu berarti apa? Berarti proses hafalan kita itu, maksudnya murojaah kita tuh dari pagi sampai sore mungkin kurang maksimal kayak gitu. Intinya ketika Qiyamul Lail itu ya gimana caranya harus yang paling bagus gitu, karena yang ini bakalan yang distorkan ke Allah kayak gitu. Jadi kita niatin dalam diri itu kayak gitu. Kalau misalkan Qiyamul Lail ini bakalan setoran kita sama Allah, ya berarti kita harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mungkin itu aja. Iya, syukron ya Teh Aan. Dan bagaimana pendapatnya tentang Mbak Azizah yang barusan disampaikan tadi jawabannya? Mbak Azizah, bagaimana tadi? Bisa dipahami dengan jelas Mbak Azizah? Alhamdulillah, jazakallah khair, sudah alhamdulillah. Ya, Teh Aan, syukran atas jawaban yang telah disampaikan barusan yang sekian banyak. Insya Allah itu bisa menjadi penerang juga memberikan lewat doa. Insya Allah, amin. Teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lagi? Jikalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita lanjutkan ke agenda selanjutnya. Oh ya, sebentar. Teman-teman di sini belum ada absensi ya. Nanti absensi akan segera dikirim. Dan sekalian menunggu absensi, nanti sebelum penutup, teman-teman harap on cam ya, karena kita akan adakan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan, insya Allah. Semoga biar teman-teman tuh nggak lupa gitu tuh sama Teh Aan, sama saya, teman-teman yang lain juga di situ. Dan ini benar-benar materi menurut Ayu tuh powerful banget sih Mbak, mood booster, asik. Tapi ya tadi tuh bener Mbak, kata Mbak tuh pertanyaannya menyindir. Dan itu Ayu terasa tersindir banget dong Mbak, di situ ya Mbak pertanyaannya. Itu kayak, iya, Masya Allah. Teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lagi sambil menunggu link absensi datang? Dipersilakan, boleh dong sesekali ada 1 atau 2 orang yang on cam sama nyalain mikrofonnya. Ayo dong. Iya nih biar Ayo.
Ya, biar tahu. Katias, monggo di on cam Katias. Kan udah mau dapat hadiah, masa nggak ada mukanya. Iya, betul-betul. Katias. Dan juga Mbak Azahra, Teh Rofika, Teh Ika, Teh Sela, Teh Raudatul, Teh Teti, sok atuh. Atau Mbak ada yang ingin disampaikan Mbak, biar kita tuh tetap semangat gitu Mbak menjalani detik-detik hari terakhir, menit terakhir untuk di bulan Ramadan ini. Boleh dong Mbak dikasih penyemangat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk nggak tahu sih ini bikin semangat apa enggak, tetapi semoga bisa ya menggerakkan hati kita untuk lebih semangat lagi. Kalau misalkan kita mau apapun, kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu hal, dan terutama hal kebaikan, yang pertama yang harus kita prioritaskan adalah Al-Quran. Kalau misalkan di situ antara kerjaan sama Al-Quran, tentunya yang diutamakan adalah Al-Quran. Kenapa? Karena secara nggak langsung Al-Quran ini pasti akan memberikan apa yang kita mau. Nanti akan dipermudah gitu kan dari kerjaan kita atau apa. Dan ketika misalkan kita punya suatu hajat atau misalkan pengen sesuatu yang benar-benar Allah kabulin gitu, mungkin ini bisa diamalin gitu ya teman-teman. Pertama adalah banyak baca Quran, kemudian yang kedua qiyamul lailnya dijaga, terus yang ketiga jangan mendekati hal-hal yang merusak hati kayak gitu. Kayak contohnya misalkan kita lagi mau ngadain sesuatu atau misalkan lomba ya contohnya. Nah, itu jangan membuat suatu perbuatan yang bisa merusak hati kita. Misalkan kalau saya pribadi ya dulu ketika mau lomba ini mungkin bisa jadi apa ya penyemangat buat teman-teman. Ketika saya lomba itu waktu itu memang banyak hal-hal yang perlu dijaga, terutama antara hati, kemudian antara pikiran, perbuatan kayak gitu. Nah, salah satunya waktu itu saya memang puasa dari sosmed gitu. Nah, mungkin ini bisa dicoba ketika kita misalkan mau ada hajat sesuatu apapun, kalau misalkan bentuknya lomba, teman-teman di sini mungkin sering juga ya ikut kayak lomba atau kegiatan-kegiatan hal positif yang lain gitu. Salah satunya waktu itu saya melakukan sosmed gitu. Puasa sosmed itu maksudnya tidak mendekati sosmed sosial media. Ya nggak tahu sih itu ngaruh atau enggak, cuman memang itu sangat berefek kayak gitu buat diri saya waktu itu. Terus selanjutnya adalah ketika kita pengen hajat kita dikabul, sodakoh, gitu. Sodakoh diperbanyak. Intinya adalah ketika ingin hajat kita dikabul, ya kita harus pintar-pintar merayu Allah kayak gitu. Kalau misalkan kita pengen sesuatu apapun itu, kita harus pintar merayunya. Gimana sih cara ngerayunya ya tadi? Kayak gitu. Dengan banyak baca Quran, dengan qiyamul lail, dengan menjaga hati kita, jaga pikiran, perbuatan gitu ya. Jangan merusak itu semua dari hal-hal tercela, dari perbuatan tercela kayak gitu. Terus yang terakhir adalah perbanyak sedekah. Mungkin itu aja dari aku pribadi. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya yang udah mengikuti seminar online ini. Masya Allah, jazakallah khair ya Mbak ya atas materi yang barusan disampaikan. Insya Allah itu menjadi salah satu amal kebaikan untuk Mbak sendiri, Mbak pribadi dan juga kebaikan untuk kita semua. Amin. Allahumma. Baik Mbak, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya Mbak ya, yaitu kesimpulan. Dan kesimpulan yang saya dapatkan di minggu terakhir ini adalah Al-Quran petunjuk umat muslim atau sebagai pedoman hidup bagi setiap umat manusia. Ibaratnya, supaya kita tidak
tidak salah dalam menentukan jalan yang menyesatkan kita sendiri. Dan juga banyak keutamaan yang dalam Al-Quran, yaitu salah satunya adalah pahala yang dilipat gandakan dan memiliki kedudukan yang tinggi dan sebagainya. Untuk teman-teman, agenda selanjutnya itu adalah sesi foto bersama. Untuk teman-teman harap di on cam ya, supaya bisa dilihat wajah cantiknya, wajah manisnya, yang imutnya, ya Allah. Harap di on cam ya. Mbak Bella boleh dikasih aba-aba. Ayo teman-teman di on cam. Mbak Rofika, Mbak Afifah, Mbak Sheila, Mbak Ika. Sudah, nggak ada yang mau on cam lagi? Ayo. Oh, di sini masih gelap ya, Mbak Tetis, Mbak Sheila, sama Mbak Afifah. Coba. Iya, Ayu juga. Tapi Mbak Teti udah. Mbak Sheila juga udah. Aduh, jangan-jangan. Cuman gelap, Mbak. Kayaknya internet aku deh. Soalnya di sini Mbak Teti, Mbak Sheila, Mbak Afifah tuh masih gelap. Mbak Rofika, Mbak Ika juga belum on cam. Teh Teti udah. Teh Rofika udah. Teh Sheila udah. Teh Afifah juga tadi kalau nggak salah udah punya. Teh Sheila tuh udah. Banyak kok Iya. yang udah on cam. Iya, tapi di sini belum, masih gelap. Itu Mbak Ayu. Mbak Ayu bantu screenshot juga ya. Oh, boleh. Oke. Saya hitung ya, Mbak ya. 1, 2. Lagi. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, sudah, Mbak. Oke, sudah. Mbak. Kenapa yuk? Baik, alhamdulillah. Apa, Mbak? Enggak, lanjut. Baik, acara selanjutnya itu penutup. Saya selaku moderator di Yanca kali ini pamit undur diri, dan juga untuk menutup acara kajian pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator, minta maaf apabila banyak kesalahan kata, sikap maupun dalam ucapan, karena sesungguhnya manusia tidak lepas dari kesalahan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Ayu Kusuma Dewi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kajian dan Miracle of Ramadan tahun 2021 ditutup. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah mau gabung. Jazakallahu khair. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan juga kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Tetap bertahan. Iya, terima kasih. Yang masih mau bertahan, terima kasih ya Syukron dan Aan, Masya Allah, terima kasih. Ini kayak Ayu bakal banyak-banyak tanya ini teh. Buat bekal. Iya, boleh. IG-nya ya. Terima kasih kembali, teman.